kita sama-sama tahu bahwa Jordi Amat adalah tipikal pemain belakang yang sangat baik sekali dalam melakukan build up serangan, dimana gaya bermain dia yang taktis dan juga sering sekali melihat pemain-pemain depan yang masuk dalam ruang-ruang sempit dan dia bisa. Kevin Verdong yang sulit sekali dilewati oleh lawan, apalagi dia selalu memenangkan duel-duel 1 lawan 1, dia bisa blok, dia bisa tackle bersih, ngambil keputusannya juga baik. Jadi gue rasa ini adalah Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue, dan di video kali ini gue membahas mengenai prediksi starting line up untuk pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Buat kalian yang pengen tahu ulasan lengkapnya seperti apa, jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan gue mau ngingetin buat kalian jangan lupa bantu like dan juga subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi bahas-bahas konten kayak gini. Let's go, kita bahas. Ya seperti yang udah kalian semua tahu ya, bahwa nanti di hari Kamis, tepatnya pada jam 11 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tuan rumah Bahrain. Di mana Indonesia sekarang menempati posisi 4 pada tabel sementara dan juga memperoleh 2 poin. Sedangkan lawannya Bahrain berada 1 strip di atasnya dengan 3 poin. Nah, oke. Untuk itu, gue sekarang pengen ngebahas mengenai prediksi siapa aja pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga besok hari. Pada posisi penjaga gawang, meskipun ada kabar bahwa Martin Paes ini sedang mengalami cedera ringan yaitu di pergelangan tangannya, tapi tadi kita bisa sama-sama lihat di sosial medianya PSSI juga Martin Paes sudah terlihat hadir di Bahrain dan juga langsung melakukan training atau latihan bersama teman-teman pemain yang lain. Kalau menurut gue pribadi, gue rasa Martin Paes bisa main ya. Jadi gue akan menempatkan Martin Paes pada posisi penjaga gawang. Oh iya, sebelumnya seperti biasa Coach Sintayong mungkin akan memainkan formasi 3-4-3, di mana ini menjadi formasi andalannya dari Coach Sintayong dengan 3 back sejajar di belakang. Nah, kenapa gue bilang Martin Paes akan diturunkan? Mengingat dari 2 pertandingan awal Martin Paes kemarin saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia, Martin Paes ini kan bisa kita lihat sendiri ya, bermain sangat baik dalam menjaga gawang Timnas Indonesia dan juga membuat kita sebagai penonton, bahkan juga mungkin rekan setimnya itu merasa lebih tenang dengan kehadirannya di bawah Mister Gawang. Lalu untuk di posisi pemain bertahan atau back, yang tadi gue bilang Sintayong akan memainkan 3 back sejajar, di mana ada nama-nama seperti Miss Hilhers, Jay Idzes, dan juga Rizky Ridho. Itu adalah 3 pemain pilihan gue yang mungkin akan diturunkan oleh Coach Sintayong. Yang pertama, kenapa gue pilih Miss Hilhers? Ya meskipun pemain ini baru aja gabung ya di pertandingan kali ini, tapi gue rasa dengan kelas dunianya dia dan juga pengalamannya dia, dan juga dia kan sebenarnya memiliki jadwal yang padat ya kemarin bersama timnya FC20, tapi gue rasa pemain-pemain kayak gini tuh udah gak perlu lagi lah adaptasi yang lama-lama. Jadi pasti dia akan menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong sendiri. Lalu nama kedua ada Jay Idzes, dimana ini juga pasti diturunkan oleh Coach Sintayong karena dia adalah kapten, dan juga bisa dilihat bahwa alasan gue memilih dia adalah selain karena dia kapten, dia juga selalu bisa organize di belakang dari bertahan dan juga memulai serangan, dia bisa mengatur semuanya. Ditambah kalau Jay Idzes main, Timnas Indonesia ini belum pernah kalah. Semoga itu juga berlaku buat pertandingan besok. Lalu di sebelah kanannya Jay Idzes ada nama Rizky Ridho Ramadhani. Kenapa gue pilih Rizky Ridho? Ya lagi-lagi seorang pemain yang sering kali membuat kita kagum lah dengan pemainnya yang tenang dan juga bisa menjaga lini pertahanan timnas tuh dengan sebaik mungkin. Ditambah kemiripan sifat ataupun gaya bermain dengan Jay Idzes yang itu mungkin bisa lebih klop kalau dia sering main bareng lagi gitu. Lalu di posisi wingback kanan terdapat nama-nama seperti Sandy Walsh, Asnawi, dan juga Eliano Reinders. Tapi yang nama gue pilih untuk jadi starting lineup besok adalah Sandy Walsh. Kenapa gue pilih Sandy Walsh? Karena ya kita bisa lihat dari 2 pertandingan sebelumnya lagi di kualifikasi Piala Dunia, Sandy Walsh bermain 2 kali dan juga
kita lihat Sandy Walsh nggak cuma menjaga kedalaman di sisi kanan doang, tapi sesekali bisa masuk ke dalam, ke tengah, dan juga sering juga membantu penyerangan. Dan tipikal Sandy Walsh ini juga kan bermain lumayan Spartan ya, mirip-mirip dengan Asnawi. Jadi gue rasa posisi wingback kanan ini akan ditempati oleh Sandy Walsh. Lalu di wingback kiri, ya pasti nama ini juga kalian semua setuju kalau kita menempatkan Calvin Verdong di sebelah kiri ini. Karena ya kita sama-sama tahu kualitas dari Calvin Verdong yang sulit sekali dilewati oleh lawan. Apalagi dia selalu memenangkan duel-duel 1 lawan 1. Dia bisa block, dia bisa tackle bersih, ngambil keputusannya juga baik. Jadi gue rasa ini adalah kesempatan juga bagi Calvin menunjukkan bahwa kelasnya itu memang udah kelas dunia. Dan di posisi midfielder, dimana ada beberapa nama juga, tapi gue akan memasukkan nama Tom Haye di defensive midfielder atau di tengah. Kenapa gue pilih Tom Haye? Karena kita akan bermain di Bahrain. Mungkin suhunya lumayan panas di sana, bisa 33 sampai 40 derajat mungkin. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin bisa dibilang kelemahan dari Tom Haye, dimana staminanya juga mungkin nggak seprima pemain-pemain lainnya, tapi dengan visi dan gaya bermain Tom Haye, dia sangat dibutuhkan. At least Tom Haye bisa bermain dari awal, dan juga nanti mungkin di menit-menit 60 bisa diganti oleh pemain lain tergantung kondisi di lapangan dan juga skor pada saat itu. Lalu di sebelahnya Tom Haye, yang ini mungkin juga akan menjadi lumayan perdebatan karena gue akan menaruh nama Jordi Amat pada posisi itu. Ya mungkin ada kalian yang setuju, ada juga yang gak setuju, tapi alasan gue memilih Jordi Amat karena kita sama-sama tahu bahwa Jordi Amat adalah tipikal pemain belakang yang sangat baik sekali dalam melakukan build up serangan. Gaya bermain dia yang taktis dan juga sering sekali melihat pemain-pemain depan yang masuk dalam ruang-ruang sempit dan dia bisa mengirimkan bola direct passing yang bisa membuat peluang berbahaya bagi lawan. Jadi gue rasa pemilihan Jordi Amat sebagai defensive midfield ini juga bukan tanpa alasan, karena di laga terakhirnya juga pada saat Liga Champions Asia, Jordi Amat memainkan di posisi tersebut dan laga itu juga ditonton langsung oleh Coach Sintayong. Lalu di posisi penyerang kiri, di mana sayap kiri ini gue akan memasukkan nama Rafael Struijk. Kenapa gue pilih Rafael Struijk? Karena dengan tipikal gaya main Rafael Struijk yang memiliki mungkin gocekan-gocekan atau tekukan-tekukan, dia akan lebih cocok bermain di sayap kiri karena bisa aja langsung ngasih passing ataupun cutback ke dalam kotak penalti. Dan itu akan lebih membahayakan ketimbang dia jadi false nine di tengah ataupun striker inti. Selanjutnya penyerang sayap kanan, dimana ada nama juga Eliano Reinders yang sebenarnya bisa bermain di posisi itu. Tapi gue rasa untuk Eliano Reinders akan masuk dari bangku cadangan, jadi gue akan memilih nama Witan Sulaiman pada posisi itu. Alasan gue pilih Witan karena ya lagi-lagi Witan ini seringkali ditempatkan oleh Coach Sintayong pada posisi itu ketika menghadapi lawan-lawan yang bisa dibilang dengan postur yang besar. Kecepatan dan juga kelincahan Witan dalam one to pass segala macamnya ini bisa merepotkan back-back lawan yang bertubuh besar. Jadi gue rasa Witan pantas untuk main di posisi itu, yang nantinya juga bisa mungkin pada babak kedua digantikan oleh Eliano ataupun Marcelino yang bisa masuk dari bangku cadangan. Lalu yang terakhir, di posisi penyerang, gue akan memasukkan nama Ragnar Oratmangun. Kenapa gue pilih Ragnar? Karena ya terbukti Ragnar udah menciptakan 1 gol dan dia adalah harapan kita di depan untuk membuat peluang ataupun menghasilkan gol bagi timnas. Jadi gue rasa nama Ragnar ini masih akan dipasang oleh Coach Sintayong, meskipun ada nama-nama juga yang bisa dibilang di klub lagi bagus, ada Oki Caraka dan juga Dimas Derajat. Cuma gue rasa pemilihan Ragnar Oratmangun sebagai striker akan tetap dilakukan oleh Coach Sintayong pada pertandingan besok. Oke, jadi itu adalah prediksi dari gua mengenai starting line up yang akan dimainkan pada laga besok. Gimana? Kalian setuju nggak? Coba komen di bawah. Oke, mungkin segitu dulu untuk ulasan di video kali ini. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel gue biar gue makin semangat lagi bikin konten-konten kayak gini. Thank you for watching, see you on the next video. Bye.